Ya, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan dikasihi oleh kita semua, Panitia Paskah GKI Wahid Hasim. Terima kasih, selamat datang, apa kabar? Semoga Anda semua berada di dalam keadaan yang sehat, penuh semangat, dan bersukacita ya. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu, rekan-rekan, baik itu dari Jemaat GKI Wahid Hasim, simpatisan GKI Wahid Hasim, maupun Bapak Ibu yang datang dari berbagai gereja, baik itu GKI, non-GKI, siapapun kami menerima kedatangan dan partisipasi Anda dengan sukacita. Terima kasih karena kita dalam rangka acara Paskah 2022, ini webinar yang kedua. Webinar yang pertama sudah berlalu, tanggal 12 Maret kemarin kita bicara tentang keselamatan di luar Kristus. Adakah? Nah, untuk hari ini kita akan berbicara tentang seputar kematian Kristus. Apa yang terjadi setelah kita mati. Jadi, ya namanya juga Paskah, nggak bakalan jauh-jauh dari keselamatan, kematian, dan kebangkitan. Dan mudah-mudahan kita semua bisa setelah mendengarkan pemaparan dari narasumber kita pada sore hari ini, kita dapat menambah wawasan kita ya. Jadi kita dapat mengerti apa sih seputar kematian Kristus dan apa yang terjadi setelah kita tidak ada. Nah, tapi sebelum saya berpanjang-panjang, sebelum kita lanjut ke acara-acara demi acara, kita akan berdoa dulu ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, yang akan dibawakan oleh Ketua Majelis GKI Wahid Hasim, Penatua Tony Mulyadinata. Silakan, Pak Tony. Baik, mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk kehadiran hamba-Mu, sahabat kami, Pendeta Immanuel Kristo, yang secara khusus akan membawakan materi webinar. Tuhan pimpin agar kami boleh semakin mengerti arti kehidupan kekal yang Tuhan siapkan untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Ko Tony. Dan bagi Bapak Ibu yang baru hadir, jangan lupa perhatikan terus sepanjang acara ini, apa saja yang saya katakan, apa saja yang Panitia Paskah sajikan, apa yang nanti narasumber kita katakan, karena nanti akan ada quiz time, ada 2 penanya terbaik, jadi jangan lupa ya, partisipasi Anda bertanya, lalu ada 2 pemenang yang dapat menjawab pertanyaan dari Pendeta Immanuel Kristo dan pertanyaan dari saya moderator ya. Jadi harap pantengin terus apa aja yang saya katakan dan yang Pak Im katakan ya. Nah, berikutnya akan ada pengantar dari Wakil Ketua Panitia Paskah Penatua Shirley. Silahkan Ibu Shirley. Ya, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang pada webinar Paskah GKI Wahid Hasim yang kali ini kita mengambil tema seputar kematian Kristus. Apakah yang terjadi setelah kita mati? Untuk itu, kami atas nama Panitia Paskah GKI WAHA 2022 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Immanuel Kristo yang telah berkenan pada hari ini menjadi narasumber pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Immanuel Kristo dapat menambah wawasan kita. Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu mengikuti webinar ini. Selamat mengikuti webinar ini dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Penatua Shirley. Dan sebelum kita masuk di acara pokok, ada baiknya kita harus perhatikan apa saja yang menjadi tata tertib kesepakatan dalam rangkaian webinar ini ya, supaya kita dapat mengikuti acara ini dengan baik. Ya, yang pertama,
selama acara audio akan otomatis di-mute oleh panitia agar semua dapat menyimak, dan bila karena suatu dan lain hal fitur audio Anda dalam kondisi aktif, tolong dimatikan atau di-mute saat sesi berlangsung ya. Yang kedua adalah gunakan chat untuk berbincang dalam bentuk pesan tertulis, dan bila ingin bertanya atau meminta bantuan panitia bila ada isu teknis. Dan termasuk juga gunakan chat ketika nanti Anda akan bertanya. Kita pada sore hari ini tidak memakai raise hand, tetapi kita memakai chat room ya, karena nanti kan kita akan memilih 2 penanya terbaik. Jadi cantumkan apa yang menjadi pertanyaan Anda, dari mana Anda, dan siapa nama Anda. Yang ketiga, jika Anda terpental keluar dari webinar karena sinyal, silakan masuk kembali dengan link ID meeting dan password yang sama, dan karena ada kuis, mohon memakai nama asli Anda ya. Jadi kalau yang pakai laptop, handphone, punya anak, mantu, suami, istri, ya, punya tetangga, ayo coba meeting ID-nya pakai nama sendiri dulu supaya kita bisa berkomunikasi, dan kalau ikutan kuis jadi kita gampang untuk melihat ya identitasnya. Ya, yang berikutnya, ya tadi kita sudah sepakat ya, raise hand tidak diperlukan. Ya, dan narasumber kita untuk tema pada hari ini, tema yang juga cukup ngeri-ngeri sedap ya, seputar kematian Kristus, apakah yang terjadi setelah kita mati. Dan narasumber kita pada sore hari ini adalah Pendeta Immanuel Kristo dari GKI Gunung Sahari. Halo Pak Im, terima kasih loh. Iya, terima kasih. Ya, Pak Im ini selain pendeta jemaat GKI Gunung Sahari, beliau juga anggota Komisi Kependetaan Sinode Wilayah Jawa Barat dan Ketua 1 Badan Pelayanan Tabita, dan juga anggota SDM Sinode GKI dan Dewan Pembina Universitas Kristen Duta Wacana, di mana itu alma maternya Pak Im ya. Ya, dan berikutnya inilah Pendeta Immanuel Kristo yang akan memaparkan seputar kematian Kristus, apa yang terjadi setelah kita mati. Dan Pak Im, ini Pak Im waktunya sekitar 40 menit, silahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Im. Baik, terima kasih Tina. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya mau memulai dengan satu cerita. Sekali waktu ada seorang pengembara yang kemalaman. Lalu dia mampir di sebuah biara. Dan dia diterima dengan baik oleh pimpinan biara tersebut. Dia ditempatkan di sebuah kamar untuk bermalam waktu itu. Namun sepanjang malam dia tidak bisa tidur. Kenapa? Karena dia mendengar ada bunyi-bunyian, ada suara-suara dari sebuah kamar yang ada di biara tersebut, dari sebuah ruang yang ada di biara tersebut. Lalu esok hari ketika dia bangun, dia bertanya kepada pemimpin biara, sebetulnya ada apa di balik ruang itu? Bolehkah saya tahu ada apa di balik ruang itu? Lalu pimpinan biara mengatakan, minta maaf. Karena Anda bukan biarawan, maka Anda tidak bisa mengetahui apa yang ada di balik ruang itu. Karena rasa penasaran yang begitu besar, akhirnya sang pengembara itu memutuskan untuk menjadi seorang biarawan. Dia tinggal di biara itu, dia mengikuti tradisi biara itu, dia mengikuti disiplin biara itu, sampai akhirnya kemudian dia menjadi seorang biarawan.
Karena dia sudah menjadi seorang biarawan, lalu dia bertanya lagi kepada pimpinan biara. Sekarang aku sudah menjadi biarawan. Pilih kalau Inar yang beli. Amin, Bu. Minta tolong. Dari Ya. host aja ditutup kali. Ya, dari host dibantu ya. Jadi ketika dia sudah jadi biarawan, dia datang kembali kepada pimpinan biara dan mengatakan, aku sudah menjadi biarawan. Bolehkah aku tahu apa yang ada di balik ruang itu? Lalu sang pimpinan biara itu mengantar dia menuju ke ruang tersebut. Dibuka pintunya. Begitu dibuka pintunya, di balik pintu kayu itu ada pintu besi. Pintu besi itu dibuka. Lalu di balik itu ada pintu terbuat dari perak. Pintu perak itu dibuka. Di belakangnya ada pintu dari emas. Pintu emas itu dibuka. Di belakangnya ada pintu terbuat dari sebuah batu mulia yang sangat indah. Lalu pintu yang terbuat dari batu mulia yang sangat indah itu dibuka, dan begitu dibuka, dia terkejut. Wow, luar biasa. Bapak Ibu ingin tahu apa yang ada di balik pintu itu? Apa isi ruang itu? Ingin tahu? Minta maaf, Bu Shirley bukan biarawan, bukan biarawati, jadi tidak ada yang boleh tahu. Nah, kurang lebih seperti itu kalau kita ditanya bagaimana nanti setelah kita mati. Ya. Nggak ada yang tahu. Tetapi supaya sesi ini tidak segera berakhir, saya mengikuti aturan panitia untuk menyajikan materi saya lebih dulu. Mari, saya akan berbagi screen saya. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah ya, Pak. Oke. Ya, saya mulai dari kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu bagaimana dengan diri kita setelah kita menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini? Mari kita perhatikan soal kematian Kristus. Bapak Ibu, sebetulnya sejauh mana tradisi dan pemikiran kekristenan termasuk di dalamnya pemikiran Paulus, ya, karena Paulus surat-suratnya itu separuh lebih dari Perjanjian Baru. Sejauh mana tradisi pemikiran Kristen dan Paulus itu berdasarkan Yesus sendiri, khususnya ketika bicara tentang penderitaan dan kematiannya. Adakah Yesus sendiri selagi hidup, selagi memberitakan kerajaan Allah, sudah memikirkan nasib malangnya, pakai tanda kutip, dan berusaha memahaminya, bahwa dia akan mati, dia akan menjalani salib, dia akan menderita sengsara, dia akan mengalami kesusahan yang luar biasa. Ya. Dan kalau kita perhatikan sebetulnya, dengan tindakan-tindakannya, dengan kehadirannya, Yesus cukup memberi alasan, cukup memberi dasar untuk ditindak oleh kewenangan Yahudi. Kenapa? Karena berdasarkan keyakinannya, Yesus misalnya melanggar hukum Sabat, yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum Allah. Mari kita memperhatikan beberapa bagian dari Alkitab, ya. Kalau kita memperhatikan dalam kitab Bilangan, ya, Bilangan pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-35, saya akan bacakan saja. Bilangan pasal 13, ayatnya yang ke-35, demikian, Wah, ini yang saya salah cari memasukkan ayatnya. Nanti dibetulkan. Jadi secara hukum Sabat itu penting, tapi Yesus melanggar hukum Sabat. Ya. Yesus juga menentang kebijakan-kebijakan yang ada pada waktu itu. Yesus juga berhadapan dengan para pimpinan di Bait Allah. Jadi dari apa yang Yesus lakukan, Yesus sebetulnya cukup punya alasan untuk ditindak oleh kewenangan Yahudi. Bahkan Yesus dianggap sebagai nabi palsu.
yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran yang baru pada waktu itu. Nah, jadi Yesus cukup punya alasan untuk dihukum, ditindak secara hukum oleh kewenangan Yahudi. Lalu yang kedua, saudara, Allah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menderita. Ada seorang teolog Jepang bernama Kazuo Kitamori. Dia menulis sebuah buku Theology of the Pain of God. Kitamori itu menjelaskan, tulisannya itu didasarkan pada peristiwa setelah Perang Dunia Kedua. Kazuo Kitamori itu melihat bagaimana Allah menunjukkan sebagai Allah yang sakit. Kitamori sebetulnya membangun teologi yang langsung menghadapi dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang Kristen di Jepang yang menderita luar biasa karena perang. Dan buku Kitamori itu, secara dramatis mengatakan intisari Allah pada hakikatnya adalah Allah yang kesakitan. Allah yang menderita. Dan dalam penderitaan Yesus, Allah sendiri menderita. Kazuo Kitamori mengatakan, di salib Golgota, kemarahan Allah berperang dengan kasih Allah. Dan Allah berada dalam kemanusiaan Yesus, dan Yesus berada dalam ketuhanan Allah. Dan oleh karenanya, Kitamori mengatakan, Allah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menderita. Ya, ini yang menurut saya agak sulit untuk dipahami oleh orang kebanyakan. Bagaimana mungkin Allah menderita? Bagaimana mungkin Allah mengalami kesusahan? Dan kata Kitamori, penderitaan Allah itu adalah akibat hubungan Allah dengan manusia. Penderitaan Allah adalah buah yang dihasilkan dari kasih. Tanpa kasih tidak ada penderitaan, dan tanpa penderitaan tidak ada kasih dalam dunia yang berdosa. Nah, disitulah Allah dalam Yesus Kristus merangkul orang berdosa. Dan Allah yang merangkul orang berdosa adalah Allah yang menderita. Cinta kasih Allah membuat dia mendekati manusia yang sengsara dan menderita bersama-sama dengan manusia mulai dari salib hingga saat ini. Jadi, bisa enggak Allah menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia tanpa penderitaan? Nah, ini mungkin nanti bisa jadi pertanyaan. Bisakah Allah menyelamatkan manusia dan menyelamatkan dunia tanpa harus menjalani penderitaan? Jawabnya pasti bisa. Tetapi Allah tidak melakukan itu. Allah justru menyiapkan diri dalam Yesus Kristus untuk menderita. Untuk mengalami kesakitan. Untuk mengalami kesusahan. Dan ini adalah sesuatu yang sulit untuk dipahami. Allah dalam Yesus Kristus menjadi Allah yang berbelas kasih. Menjadi Allah yang menderita bagi manusia. Anselmus dari Canterbury mengatakan dosa manusia itu menyakitkan Allah dan mencemari nama Allah. Dan Anselmus mengatakan Allah dalam dirinya sendiri tidak menderita. Hanya Allah dalam hubungannya dengan manusia dan dialami oleh manusia menjadi Tuhan yang berbelas kasih dan menderita bagi manusia. Dan Yesus mengambil pilihan itu. Allah dalam Yesus Kristus mengambil pilihan itu. Martin Luther kemudian menguatkan teologi yang sejati dan pengetahuan yang benar tentang Allah hanya dapat diketahui melalui Kristus yang menderita di salib. Kata Martin Luther, kita dapat mengenal kemuliaan Allah melalui alam semesta. Kita dapat mengenal kemuliaan Allah dengan akal budi kita bahkan, tetapi pandangan itu hanya melihat tangan Allah. Tetapi di salib, kata Luther, kita mengenal kasih-Nya, mengenal hatinya. Kita tidak cukup mengenal Allah yang maha mulia,
kalau kita tidak sekaligus mengenal Tuhan yang rendah hati, lemah, sakit, dan dipermalukan di dalam Yesus Kristus. Ya. Saya kira ini adalah sesuatu yang sulit untuk dipahami. Kenapa? Karena filsafat Yunani sangat mempengaruhi kekristenan Barat, dan kekristenan Barat masuk dalam kehidupan kekristenan kita. Kekristenan Barat memuliakan Allah, atau filsafat Yunani memuliakan Allah sebagai yang mutlak, yang sempurna, yang maha kuasa, yang maha tahu, yang maha esa, yang tidak berubah. Yang sempurna itu tidak dapat berubah menjadi lebih sempurna. Kalau yang sempurna itu bisa berubah menjadi lebih sempurna, ya itu udah nggak sempurna. Yang sempurna itu sudah firm. Dan penderitaan berarti ketidaksempurnaan. Penderitaan berarti ketidakmutlakan. Penderitaan berarti kelemahan yang tidak sepenuhnya cocok dengan Allah yang Maha Kuasa. Jadi, transendensi Allah itu begitu besar. Kalau kita, dan itu ada dalam kebanyakan agama-agama. Transendensi Allah itu begitu besar, begitu tinggi. Sehingga menjadi persoalan ketika transendensi Allah itu kemudian misalnya digambarkan dalam antropomorfisme Allah. Persoalan. Ya. Tetapi di dalam kekristenan, transendensi Allah itu kemudian diubahkan dengan antropomorfismenya, dengan kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, dalam kehidupan manusia yang real, yang menderita, yang susah. Ada cukup banyak tulisan yang diinspirasi oleh penderitaan Allah. Ya. Salah satunya tadi, tulisannya Kaso Kitamori, bahwa Allah ikut menderita di dalamnya. Kita ingat juga bagaimana tulisan-tulisan seputar kekejaman orang-orang Jerman, kekejaman Hitler terhadap orang-orang Yahudi. Ya. Betapa Allah ikut menderita dalam penderitaan mereka. Ketika ada orang-orang yang digantung di tiang gantungan, ada salah satu tulisan yang sangat luar biasa. Ketika ada seorang anak kecil digantung di tiang gantungan bersama dengan orang dewasa karena kekejaman Hitler pada waktu itu, dan anak itu meronta-ronta sampai akhirnya perlahan-lahan mati lebih lama daripada orang-orang dewasa karena berat badannya yang tidak membuat dia cepat mati di tiang gantungan. Dan kemudian dituliskan bahwa disitulah Allah menjadi Allah yang menderita, Allah yang tersakiti, Allah yang masuk dalam pergumulan kemanusiaan secara konkret. Dan itulah Allah di dalam Yesus Kristus. Allah yang mau menderita, Allah yang mau susah, Allah yang sakit. Dan Allah mengalami semua itu bukan karena memang takdirnya, maaf pakai kalimat ini, seperti itu. Tetapi karena relation-nya dengan manusia. Karena hubungannya dengan manusia. Karena interaksinya dengan manusia. Ketika Allah tidak melakukan itu, maka Allah tetap dalam kemuliaan. Tapi Allah memilih itu. Nah, lalu Allah yang menderita itu dalam pemahaman iman Kristen, dalam pemahaman iman kita, adalah Allah yang bangkit. Allah yang menang, itu kan pengakuan iman kita. Bapak Ibu, sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang melihat Yesus bangkit dari kematian secara langsung. Dan tidak ada satu pun dari Injil-Injil yang mencoba melukiskan tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Ada ayatnya yang mengungkapkan ini, yang melihat Yesus bangkit,
yang menuliskan tentang Yesus yang bangkit. Injil-injil melukiskan tentang penemuan kubur yang kosong. Injil-injil melukiskan tentang penampakan Yesus sesudah kebangkitan kepada beberapa pribadi. Tetapi tidak ada satu bagian pun dari Injil-injil yang menyatakan atau yang melukiskan bagaimana Yesus bangkit. Tidak ada. Karena memang tidak ada satu orang pun yang melihat Yesus bangkit dari kematian. Tidak ada peristiwa di dalam Alkitab kita yang melukiskan tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Yang ada adalah penemuan kubur yang kosong. Yang ada adalah peristiwa penampakan Yesus sesudah kebangkitan kepada beberapa pribadi, kepada beberapa kelompok. Dalam keempat Injil, kubur kosong menjadi rantai penting yang menghubungkan peristiwa penyaliban, peristiwa kematian, dan kebangkitan. Itu linknya di situ. Di kubur yang kosong. Dan kubur yang kosong dipakai oleh para penulis Injil untuk menjelaskan tentang Yesus yang dibangkitkan. Yesus yang bangkit lebih tepat. Ya. Kubur kosong itu yang menjelaskan tentang Yesus yang bangkit. Jadi itu yang menjadi penghubung. Itu yang menjadi koneksitas antara peristiwa penangkapan, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Ya. Lalu bagaimana mungkin kita mempercayai itu? Saudara, hari Kamis yang lalu saya juga diminta untuk mengisi webinar di GKI Kebonjati. Saya diminta untuk bicara soal pengkhianatan Yudas dan penyangkalan Petrus. Kok bisa? Di antara murid-murid yang dipilih ada Yudas. Apa Yesus tidak tahu dari awal? Yesus tahu dari awal. Ya. Kok bisa? Yesus tidak mencegah misalnya. Dengan kuasanya untuk Petrus tidak menyangkali dirinya. Tetapi membuat Petrus firm dengan keyakinan. Kok bisa? Jadi pertanyaannya seputar itu. Yesus tidak membiarkan Yudas bertobat, misalnya. Kenapa kok Yesus tidak dengan kuasanya membuat Yudas bertobat, kan akan jadi lebih keren lagi gitu kan? Ada banyak pertanyaan seputar itu, termasuk sekarang di peristiwa kebangkitan. Tidak ada yang menjelaskan, tidak ada yang bisa mendeskripsikan, yang ada adalah kenyataan bahwa ada kubur yang kosong. Ada penampakan Yesus kepada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu, dan itu menjadi link yang kemudian membuat kita sampai pada pemahaman bahwa Yesus bangkit dari kematian. Ya. Dan ajaran tentang kematian dan kebangkitan Yesus ini menjadi sesuatu yang sentral dalam kekristenan. Ya, bahwa Yesus mati dan Yesus bangkit. Rasul Paulus dalam tulisannya di 1 Korintus 15 ayat 13 dan 14, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Jadi soal kebangkitan, Paulus yakin ada. Dan Kristus bangkit. Bahkan Paulus kemudian mengatakan, dialah yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi kalau ditanya, ada nggak nanti orang yang dibangkitkan? Ya ada. Karena Yesus sebagai yang sulung dari peristiwa kebangkitan. Ya. Ini menjadi sesuatu yang sentral. Karena kalau Anda, kata Paulus, sia-sialah. Sia-sialah apa yang diajarkannya. Sia-sialah ya apa yang diberitakannya.
Sia-sialah juga saat ini kita kumpul sama-sama merenungkan peristiwa ini kalau tidak ada kebangkitan. Ya. Jadi sekalipun itu tidak bisa dideskripsikan dengan lebih detail, tetapi itu menjadi sentral dalam ajaran kekristenan. Bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus mati dan Yesus bangkit adalah Yesus yang menjadi yang sulung, dan orang-orang beriman pada waktunya juga akan mengalami kebangkitan. Bersama-sama dengan Kristus yang bangkit. Ini penting, saudara. Kalau enggak, ngapain kita ada di sini? Bahwa kita hidup. Setelah kita menyelesaikan tugas panggilan kita di tengah-tengah dunia ini, kita hidup bersama-sama dengan Dia yang hidup. Kita bangkit bersama-sama dengan Dia yang bangkit. Ini ajaran yang sentral dalam kekristenan. Semua agama, semua keyakinan mengajarkan tentang etika pertama. Tentang moralitas kehidupan kepada setiap pemercayanya demi untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Itu yang pertama di dunia ini. Siapa apapun agamanya mengajarkan ini. Masalah kalau kemudian orang tidak mampu mewujudkan ajaran agama ini menjadi berbeda. Tetapi apapun agamanya mengajarkan tentang etika, tentang moralitas, supaya kita bisa menjalani kehidupan dengan baik. Dan setiap agama, setiap keyakinan mengajarkan tentang yang ilahi sebagai aktivitas berimannya. Bahwa ada Tuhan, ada Sang Ilahi itu. Dan setiap agama atau keyakinan mengajarkan kepada pemercayanya soal kehidupan lain di luar kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu perhatikan, ajaran agama apapun akan mengatakan hal yang serupa. Sekalipun misalnya strukturnya berbeda-beda. Ada orang yang kemudian dilahirkan kembali, itu berarti ada kehidupan lagi setelah kematian. Ya. Ada orang yang akan mengalami banyak hal dengan kehidupannya ke depan, itu berarti ada kehidupan setelah kematian. Dan kekristenan juga mengajarkan yang sama. Bahwa setelah kita menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini, kita akan dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Ya. Kelahiran, kehidupan, dan kematian adalah rangkaian yang alami bagi setiap makhluk. Kitab Pengkhotbah mengatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ya. Kita hadir di dunia ini dengan satu cara, tetapi kita meninggalkan dunia ini dengan berbagai macam cara. Ada orang yang meninggal dengan tubuh yang menjadi rapuh karena usia. Ada orang yang meninggal karena kerusakan organ tubuh karena penyakit. Ada orang yang meninggal karena peristiwa tertentu, kecelakaan misalnya, musibah misalnya. Ada orang yang meninggal karena gaya hidup tertentu, tetapi ukuran orang mengalami kematian bukan menjadi ukuran iman. Jadi jangan kita berpikir bahwa kan kita seringkali mendengar, aduh kasihan banget ya kok cara matinya begitu, dosa apa dia? Enggak. Yesus pernah mengatakan ini ketika di hadapan orang banyak. Yesus mengatakan, sangkamu orang-orang Galilea yang darahnya dicampur dengan darah binatang korban oleh Pilatus itu lebih berdosa? Enggak. Sangkamu orang-orang yang tertimpa menara itu lebih berdosa? Enggak. Jadi setiap orang bisa mengalami cara mati yang berbeda, tetapi itu tidak menjadi ukuran imannya, apalagi menentukan keberdosaan. Tetapi yang pasti dengan kematian maka sejarah hidup manusia berakhir. Ini yang acap kali membuat banyak orang tidak siap menghadapi kematian. Tetapi dalam pemahaman iman Kristen menjadi berbeda. Ya. Rasul Paulus dalam tulisannya memberikan sebuah ilustrasi. Ya. Hidup ini, kata Rasul Paulus, kurang lebih sebagai sebuah bentuk pengembaraan, bersifat sementara. Ya. Dan hidup yang sesungguhnya adalah dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita memperhatikan 2 Korintus 5 ayat 1, ya,
Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, maka Allah menyediakan tempat kediaman yang baru buat kita. Yang kekal, yang tidak bisa dirusak oleh tangan manusia. Jadi, Paulus menggambarkan bagaimana hidup di dunia ini sebagai sebuah pengembaraan yang bersifat sementara. Saya rasa tidak ada orang yang mau tinggal dalam kemah lama-lama, karena itu tempat sementara, sampai akhirnya nanti kemudian dia mendapatkan tempat tinggal yang baru, yang jauh lebih baik dari tempat tinggal sebelumnya. Itu artinya ada kehidupan setelah kematian. Ya. Rasul Paulus ketika mengirimkan surat pastoralnya kepada Timotius, dia mengatakan, ya, aku telah mencapai garis akhir. Hidup itu sebagai sebuah pertandingan menurut Paulus, di mana setiap orang berjajar dalam lintasannya, lalu kemudian mencoba mencapai garis akhir dengan baik. Setelah orang mencapai garis akhir, orang mendapatkan mahkota kemuliaan, apresiasi, penghargaan dari Tuhan. Itu artinya ada kehidupan setelah kita menyelesaikan kehidupan di dunia ini. Hidup itu juga anugerah yang melaluinya kita diminta menjalaninya dengan baik, diminta menjalani dengan bertanggung jawab. Oleh karenanya Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena buat dia, kalau dia sudah menjalankan seluruh kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tidak ada yang memberatkan dirinya kalau toh dia sampai pada kematian. Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 4, ya. Tuhan menyediakan tempat bagi setiap kita. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, sehingga di mana aku berada, kamu pun berada. Itu artinya ada kehidupan setelah kematian. Ya. Nah, lalu di dalam 2 Timotius 2 ayat 11 juga dikatakan, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jadi jelas bahwa di dalam teologi Kristen, dalam teologi kita, ada kehidupan setelah kita menyelesaikan kehidupan di dunia. Tetapi kehidupan itu baru bisa kita alami sejauh kita mengalami persekutuan dengan dia selama hidup kita. Dan menyelesaikannya. Menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Menyelesaikan pertandingan itu dengan indah. Jangan ditanya nanti kehidupan di sana kayak apa. Nanti kita akan ngomongin juga ya dalam kehidupan di sana kayak apa. Tetapi yang pasti ada kehidupan setelah kita melewati kehidupan kita di dunia ini. Setelah kita menyelesaikan tanggung jawab kita di dunia ini. Oleh karena itu, saudara, jalani kehidupan dengan sungguh, peliharalah iman percaya kita dengan teguh, dan pandanglah kematian sebagai awal dari kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan. Nggak semudah itu sih orang menyiapkan diri gitu ya. Karena pada kenyataannya banyak orang yang cenderung tidak siap. Tetapi itulah awal kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan, hidup bersama-sama dengan Tuhan yang menjadikan kita dan menyelamatkan kita. Dan kalau ditanya seperti apa tubuh kebangkitan itu, tidak ada penjelasan yang seutuhnya seperti apa saat kebangkitan itu. Alkitab tidak pernah menjelaskan seperti apa dan bagaimana tubuh kebangkitan itu. Alkitab hanya menuliskan bahwa tubuh itu berbeda dengan tubuh kita yang sekarang. Itu dikatakan dalam Alkitab tubuh anak-anak Allah. Setelah Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus masih bisa dilihat. Yesus masih bisa berkomunikasi. Tapi Yesus juga mengenakan tubuh yang baru. Dia bisa masuk dalam rumah yang seluruh pintunya terkunci rapat. Tapi Yesus juga masih bisa menikmati makan bersama dengan para muridnya ketika dia sudah bangkit dan menjumpai para muridnya. Jadi, kayak apa tubuh kebangkitan? Nggak ada penjelasan. Ya. Apakah masih sama seperti kita atau berbeda? Saya ditanya oleh satu orang ketika ada Bina Iman di GKI Samanudi soal kehidupan setelah kematian. Orang itu bertanya begini, Pak, ayah saya waktu meninggal umur 57.
Sekarang ini saya umur 62. Kalau seandainya saya meninggal di umur 72, nanti di sorga sana, mana yang lebih tua? Saya apa ayah saya? Mana yang lebih tua? Saya apa ayah saya? Ayah saya meninggal umur 57, dan kalau saya meninggal umur 72, mana yang lebih tua? Ya. Saudara, tidak ada yang bisa menjelaskan soal tubuh kebangkitan itu seperti apa. Ya, tetapi Alkitab menjelaskan itu. Jadi ini yang Paulus ungkapkan. Selama kita masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh karena beratnya tekanan. Tetapi ketika kita menerima tubuh kemuliaan, maka kita dibebaskan dari pergumulan-pergumulan kemanusiaan kita. Ya. Jadi, saudara, kehidupan yang akan kita jalani menjadi kehidupan yang berbeda. Nah, ini satu ayat, satu contoh yang mungkin menarik untuk kita baca dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-20. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di rumah. Injil Lukas pasal 20 ayatnya yang mulai dari ayatnya yang ke-27. Ini pertanyaan orang-orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah, jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Adalah 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak, lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan seterusnya sampai 7-7-7-nya mati." Ya. Lalu kemudian sampai di sana siapa yang jadi suaminya? Ya. Ketika 7-7-nya mati, ini perkawinan levira. Jadi orang turun, kalau di Indonesia turun ranjang gitu. Mengawini satu perempuan, semuanya mati, lalu pertanyaan, nanti di sana siapa yang jadi suami? Saudara, itu kan pertanyaan yang muncul karena konsep kita di dunia ini. Itu karena konsep kita di dunia ini. Padahal Yesus mengatakan, di sana itu, jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan karena konsep kita. Padahal di sana menjadi sesuatu yang berbeda. Kehidupan mendatang itu tidaklah sama dengan kehidupan di dunia ini. Kehidupan di masa mendatang adalah kehidupan yang tidak lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan jasmania sebagaimana kehidupan kita di dunia ini. Jadi nggak usah kemudian kita berpikir bahwa nanti kalau kita melakukan ini dan melakukan itu, kita akan dilayani oleh 7 bidadari, 18 bidadari. Tidak ada dalam pemahaman kebangkitan setelah kematian. Dalam konsep kita. Jadi kehidupan yang akan kita jalani adalah kehidupan yang sangat berbeda. Tetapi ada kehidupan itu. Ya. Setiap kita pada akhirnya akan mengenakan tubuh yang baru, dan itulah yang disebut dengan tubuh kebangkitan. Apa nanti jadi lebih muda, apa nanti tetap sama, menjadi sedikit lebih tua, sama seperti sebelumnya, enggak terlalu penting gitu. Tetapi yang jelas kita akan mengalami kebangkitan. Bapak Ibu mohon tunggu sejenak. Tampaknya ada mungkin koneksi terputus sebentar. Kita akan tunggu Pendeta Emmanuel Kristo untuk bergabung kembali.
Tes. Ini kenapa ya? Tadi tiba-tiba putus, Pak. Oh, sorry. Koneksi. Sampai di mana tadi ya? Tadi sampai slide itu mengenai, nah, Inikah? sebelumnya, Pak. Oke, sebentar. Masih, ya. Oke, ini ya. Iya, Jadi, iya. ini. Yang jelas, kehidupan mendatang berbeda dengan kehidupan sekarang. Dan setiap kita akan mengenakan tubuh yang baru. Dan saya mau katakan itu baru mungkin kita alami ketika kita tetap setia dan beriman kepada Kristus sampai akhir hidup kita. Kita tetap beriman kepada Dia. Dan ini jauh lebih penting daripada kita memikirkan seperti apa dan bagaimana kehidupan mendatang itu. Ya. Dan buat saya yang penting adalah di mana Yesus berada, di situ kita berada. Ya. Jika kita mati dengan Dia, kata Rasul Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 11-12, kita akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jadi mari kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan sungguh-sungguh, tetap beriman, tetap setia kepada Kristus, yakinlah bahwa kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Itu yang bisa saya bagikan, teman-teman. Saya kembalikan, Tina. Ya, terima kasih Pak Im atas pemaparan dan penjelasannya. Ya, saya mau memberikan reaction dulu ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, sudah ada satu pertanyaan. Jangan lupa ya, rajin-rajinlah memberikan pertanyaan kepada Pak Im, karena ada 2 penanya terbaik yang nanti akan menjadi pemenang. Hadiahnya lumayan buat jajan ngabuburit ya, 100.000 per orang, berbentuk uang digital. Dan kami menerima pertanyaan melalui chatroom. Dan pertanyaan pertama ada dari Jemaat GKI Wahid Hasim, Tante Yudi Himawan. Ya, pertanyaannya adalah mengapa Yesus menjadi yang sulung? Padahal sebelum Yesus mati dan bangkit sudah ada orang-orang yang mati dan dibangkitkan. Apakah karena bentuk atau konsistensi atau tubuhnya yang berbeda? Pak Im, silahkan. Terima kasih Bu Yudi untuk pertanyaannya. Ya, thank you. Jadi, kenapa disebut yang sulung? Karena yang lain itu dibangkitkan. Kalau Yesus bangkit dari kematiannya. Ya, berbeda. Kalau yang lain dibangkitkan, tapi Yesus bangkit dari kematiannya. Itu sebabnya Yesus disebut sebagai yang sulung. Pada waktunya kita akan dibangkitkan, tapi bukan bangkit. Yesus yang bangkit, karena Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dan kita dibangkitkan karena kita beriman kepada Yesus yang bangkit. Ya, kalau yang lain kan Lazarus dibangkitkan, ya, jadi bukan sesuatu yang karena kuasanya, tapi Yesus bangkit. Itu sebabnya mungkin ya juga tidak ada orang yang bisa mendeskripsikan, tapi tidak apa-apa karena karena Dia Allah, maka Dia memang sulit untuk bisa sepenuhnya dipahami. Tetapi itulah Yesus. Begitu ya Bu Yudi ya. Thank you Bu. Ya, oke, ada pertanyaan lagi nih Pak Im ya, dari Wela. Wela ini penatua GKI Wahid Hasim, Pak Im. Pertanyaannya, di Taman Getsemani, Yesus takut dan berdoa sebelum ditangkap. Apa yang Yesus takutkan? Dan apa sebenarnya cawan yang dimaksud Yesus? Demikian Pak Im. Ya, tadi saya katakan Allah berada dalam kemanusiaan Yesus dan Yesus berada dalam ketuhanan Allah. Ya. Dan penderitaan Yesus adalah hakikat Allah
dalam hubungannya dengan manusia. Penderitaan Yesus adalah buah yang dihasilkan dari kasih. Jadi di Taman Getsemani Yesus mengalami ketakutan. Yesus betul-betul mewakili kemanusiaan. Mewakili manusia. Manusia yang takut, manusia yang rentan, manusia yang lemah. Ya. Ini sekarang situasi pandemi itu membuat kita menjadi aware bahwa dunia kita itu rapuh. Dunia kita itu ringkih. Lalu kemudian muncul istilah vulnerable theology. Bahwa ada dunia yang rapuh. Tapi ada Allah yang bersedia menjadi rapuh demi untuk dunia ini. Dan peristiwa ketakutan itu adalah peristiwa di mana Yesus mewakili kemanusiaan kita. Yang takut, yang cemas, yang gentar. Dan cawan itu adalah cawan penderitaan. Saya kira tidak ada satu orang pun yang berani dengan penderitaan sepenuhnya. Yesus mengalami itu. Tetapi sekali lagi, itu adalah kasih yang dinyatakan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Mudah-mudahan ini menjawab, ya. Nanti kalau masih belum menjawab, ya kita masih punya kesempatan untuk teruskan diskusi kita. Ya, oke. Berikutnya dari Ibu Rosinta Setiadi. Nah, Setelah kematian, apakah langsung ke surga atau neraka? Apa diam tetap dalam kubur? Nanti kalau dibangkitkan baru bersama-sama diubahkan menjadi manusia baru. ya ada di mana setelah kita mati, gitu ya? Ada di mana? Firman Tuhan mengatakan ketika Yesus menjalani penyaliban bersama dengan dua orang penjahat, lalu salah satu mengatakan, Tuhan ingat aku di dalam Firdaus. Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu artinya, karena pengakuannya, karena imannya, maka dia mendapatkan anugerah keselamatan, kemuliaan bersama dengan Kristus. Ya. Lalu firman Tuhan juga mengatakan rumusan yang selalu bisa dipakai, dari tanah kembali kepada tanah, debu kembali menjadi debu, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Jadi ada di mana kita ada di tempat persinggahan dulu, shelter sementara, gitu ya. Lalu kemudian nanti kita akan dibangkitkan, diyakini. Dalam tradisi agama-agama, Bapak Ibu, saya kira di kekristenan juga ada lah ya. GKI Waihasim, GKI Gunung Sari, GKI manapun selalu bisa mendapatkan permohonan ketika ada anggota jemaat yang meninggal, kemudian anggota jemaat minta kebaktian, penghiburan dalam rangka 3 hari setelah kematian, dalam rangka 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, dan seterusnya. Bahkan ada orang yang berkali-kali minta misalnya kebaktian penghiburan dalam rangka ulang tahun almarhum. Ada pendeta yang mengatakan kalau 3 hari saya tidak mau, kecuali 3 plus 1 atau 3 kurang 1, 7 plus 1 atau 7 kurang 1, 40 plus 1 atau kurang 1. Saya mau katakan kalau saya diminta saya akan layani, karena saya tidak percaya angka 3, 7, 40, 100, dan 1 tahun ada apa-apanya. Ya. Jadi begitu kita mati, kita percaya bahwa kita bersama-sama dengan Kristus. Rasul Paulus dalam Roma juga mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik penindasan, kuasa-kuasa lain, termasuk kematian. Jadi saya meyakini bahwa setelah kita mati, kita bersama-sama dengan Kristus. Tadi ayat yang terakhir, jangan kita menyangkal dia supaya kita menerima kemuliaan bersama-sama dengan dia. Begitu, Tina. Ya, terima kasih. Dan berikutnya, ini begitu saya mention 100.000 pemenang, langsung banyak yang ini. Ternyata perlu dimention itu ya. Lumayan soalnya ya buat jajan. Ya, berikutnya Pak Im dari Pak Salundik dari GKI Pamulang.
tadi Pak Im bilang yang penting kita setia dan beriman pada Dia. Bagaimana dengan anak-anak yang belum mengerti sama sekali? Begitu Ya. pertanyaan Pak Im. Ya, saya kira bukan hanya anak-anak, tetapi juga orang selalu menghubungkan bagaimana dengan orang-orang yang hidup sebelum Kristus. Mungkin bisa jadi pertanyaan nih. Bagaimana dengan orang-orang yang hidup sebelum Kristus? Bagaimana dengan orang-orang yang belum pernah mengalami kehidupan atau belum pernah mendengar berita tentang Kristus? Apakah mereka akan selamat? Ya. Apakah mereka akan mendapatkan anugerah yang sama? Ya. Bapak Ibu, Tuhan itu adil. Tuhan itu sangat adil. Ya. Firman Tuhan mengatakan orang yang hidup dari Taurat akan dihakimi menurut ukuran Taurat. Saya lagi cari ayatnya karena saya tidak hafal ayat Alkitab. Yang saya hafal ya Yohanes 3 ayat 16. Tapi ada ayatnya nanti saya susukan, saya sambil cari-cari. Jadi orang yang hidup menurut ukuran Taurat dia akan dihakimi menurut Taurat. Betapa adilnya Tuhan. Tapi jangan kita kemudian mengatakan ya udah kalau gitu ngapain kita ada di sini? Enggak, kita sudah on the track. Kita sudah on the track. Jadi jangan keluar dari track kita. Tapi Tuhan itu adil. Tuhan itu penuh keadilan. Orang yang hidup menurut Taurat akan dihakimi menurut ukuran Taurat. Soal bisa apa enggak, ya walahu alam. Tetapi disitulah keadilan Tuhan. Dan jangan kita mengatakan kalau gitu ngapain kita menjadi percaya. Kita sudah ada di jalur kita dan kita lanjutkan kesungguhan iman kita kepada Yesus Kristus sehingga kita juga bisa mendapatkan anugerah keselamatan dari Kristus. Begitu ya, saya sambil cari-cari ayatnya. Ya, boleh Pak Im. Mudah-mudahan ada kesempatan cari-cari ayatnya. Ini pertanyaannya langsung bermunculan soalnya ya. Yang berikutnya ini dari, tadi tuh Pak Salundik udah nulis dari GKI Pengadilan Bogor. Halo Pak, terima kasih ya partisipasinya. Nah, ini berikutnya dari GKI Kayu Putih Pak Im, dari Ibu Mirna sampai Pajung ya, maaf kalau ada kesalahan penyebutan nama. Setelah kita mati, apa ada tempat sementara sebelum Yesus datang kedua kalinya atau akhir zaman? Juga ya, ada yang nanya gitu juga tuh. Ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa Yesus mengatakan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firman Tuhan juga mengatakan dari tanah kembali kepada tanah, debu kembali menjadi debu, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi roh kita bersama-sama dengan Tuhan. Roh kita sudah bersama-sama dengan Allah, pemilik kehidupan kita. Jadi apa yang kita risaukan, apa yang kita pikirkan, gitu ya? Ya, berikutnya adalah dari GKI Wahid Hasim lagi, dari Pak Martinus Kusman. Ada ayat di surat Petrus, tapi beliau tidak menyebutkan di mana. Menyebutkan Tuhan Yesus menginjili juga dalam kurung orang yang sudah mati. Apa artinya ini, Boksu? Oke, saya jawab tadi dulu, ada di tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 2 ayat 12. Ya, sebab sudah ketemu ini, karena sekarang kecanggihan kita bisa tinggal cari di sini. Roma 2 ayat 12 mengatakan, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi betapa adilnya Tuhan itu. Ya, betapa adilnya Tuhan itu. Tapi jangan kita kemudian memakai bagian itu untuk mengatakan ya udah ngapain kita sekarang. Enggak, kita sudah benar di sini. Lalu yang kedua, dalam pengakuan iman rasuli, saudara, pengakuan iman rasuli itu menjadi semacam rambu-rambu. Ya, salah satu pasal saja diabaikan dalam pengakuan iman rasuli, maka kita tidak bisa lagi menyebut diri kita sebagai gereja. Dan pengakuan iman rasuli adalah intisari ajaran para rasul. Ada 12 pasal dari pengakuan iman rasuli, itu bukan berarti satu rasul nyumbang satu pasal, enggak. Tetapi itu adalah sebuah hasil dari konfesi gereja yang kemudian merangkum ajaran para rasul dalam 12 pasal pengakuan iman rasuli. Salah satunya adalah turun ke dalam kerajaan maut. Ya, ketika Yesus mengalami penderitaan,
ketika Yesus mati, Yesus juga turun ke dalam kerajaan maut. Dan ketika Yesus turun dalam kerajaan maut, menurut ajaran para rasul, disitulah Yesus sebetulnya menyatakan tentang siapa dirinya. Untuk orang mendapatkan anugerah keselamatan. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Dia datang kepada orang yang hidup, tetapi juga dia datang kepada orang yang mati untuk mendapatkan anugerah keselamatan itu. Itu Ya. benar. Oke, berikutnya dari Pak Slamet Budiman. Jangan khawatir, masih ada sekitar 50 menit lagi ya waktunya kita diskusi ya. Jadi ini pasti semoga semuanya bisa dijawab oleh Pak Im. Berikutnya adalah terima kasih banyak buat penjabarannya Pak Pendeta. Begini, saya kadang dengar kalau pas kedukaan itu ada yang menyampaikan kalau kita nggak perlu sedih lagi, karena walaupun tubuhnya mati, tapi rohnya sudah bersama Tuhan di surga. Saya jadi bingung, terus kalau demikian nanti pas dibangkitkan, kalau memang manusia itu ada roh dan tubuh jadi terpisah, terus rohnya tetap hidup, terus sebenarnya buat apa ada kebangkitan? Terima kasih Pak, mohon penjelasannya. Ya, ini memang seringkali ya, orang seolah-olah nggak boleh sedih, padahal sedih itu manusiawi loh. Yesus juga sedih gitu ya. Yesus sedih, Yesus menangis, Yesus juga marah, Yesus juga lapar. Ya, jadi itu hal-hal yang sangat manusiawi. Jadi ketika kita kehilangan, ketika kita mengalami salah satu orang yang kita kasih meninggal, sedih ya wajar. Ya. Dan kalau begitu, untuk apa kebangkitan? Tadi saya menyampaikan ya Pak Budiman bahwa kita tidak bisa menjelaskan seperti apanya tubuh kebangkitan itu. Apakah kita akan mengenakan tubuh yang sama seperti yang kita kenakan sekarang ini, atau kita memiliki tubuh yang berbeda? Masalahnya kan nggak ada orang yang hidup, mati, lalu hidup lagi gitu ya. Kan belum terjadi peristiwanya gitu ya. Belum terjadi peristiwanya. Jadi tidak ada yang bisa menjelaskan itu. Ya. Lalu apakah nanti kita akan semuanya serba roh? Ya. Firman Tuhan mengatakan kesudahan segala sesuatu itu nanti akan datang langit baru dan bumi baru, langit baru dan bumi baru itu seperti apa juga nggak ada yang tahu. Yang mau saya katakan begini, teman-teman. Kalau kita membaca Alkitab, jangan kita cari tahu apa yang Alkitab mau katakan. Saya ulangi ya, kalau kita membaca Alkitab, jangan kita cari tahu apa yang Alkitab mau katakan. Tapi cari tahulah apa yang Allah mau katakan lewat Alkitab. Ini akan membuat kita menjadi kaya. Ya, karena kalau kita mencari tahu apa yang Alkitab mau katakan, kita jadi tanya gitu. Benar nggak ya dulu ular bisa ngomong? Gitu. Kayak apa ya buah pohon pengetahuan baik dan jahat? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, Alkitab kita, mungkin ini juga bisa jadi topik yang menarik untuk diskusi. Alkitab kita, Alkitab itu dari kata kitab. Kitab itu artinya buku. Alkitab kita ditulis dengan bahasa manusia. Dan bahasa manusia selalu terbatas. Dan disitulah menurut saya, dalam tanda kutip, keterbatasan Alkitab kita. Sekali lagi, disitulah dalam tanda kutip, keterbatasan Alkitab kita. Saya beri contoh betapa terbatasnya bahasa manusia. Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu bisa nggak menerangkan warna merah kepada orang yang buta sejak lahir? Gimana ya kita nerangin warna merah kepada orang yang buta sejak lahir? Kita akan mengatakan merah itu seperti darah. Terus dia tanya lagi, darah itu seperti apa? Darah itu benda cair. Dia tanya lagi, benda cair itu seperti apa? Jadi itulah yang ada dalam Alkitab kita.
Alkitab kita ditulis dengan bahasa manusia, dan bahasa manusia selalu terbatas, dan disitulah keterbatasan Alkitab kita. Tapi jauh lebih baik Alkitab yang terbatas daripada Alkitab yang tidak terbatas. Karena kalau Alkitab kita menjadi Alkitab yang tidak terbatas, kita semakin nggak ngerti lagi apa isinya. Nggak akan ada khotbah. Ya. Itulah keterbatasannya. Jadi mari kita belajar untuk memahami di bagian itu. Yang ketiga, Alkitab kita itu ditulis juga dengan memakai metafora. Soal surga, soal dunia, itu budaya Yunani kuat banget ya Alkitab itu. Ya. Orang Yunani itu membagi dunia ini menjadi 3 tingkatan. Dunia bawah, dunia kita, dan dunia atas. Lalu kemudian semua yang menyangkut pemberitaan tentang itu selalu pakai model begitu tuh. Naik ke surga, naik. Kenapa naik? Ya emang surga ada di atas gitu ya. Yaitu bagian dari metafora dan upaya manusia untuk menjelaskan tentang Alkitab kita. Ya. Kurang lebih begitu sih yang mau saya sampaikan, Tina. Ya, oke. Berikutnya dari Penatua Kelen, GKI Wahid Hasim. Selamat sore, izin bertanya, di dalam Alkitab, Yesus mengatakan kepada orang yang disalibkan di sebelahnya, kalau akan berada di Firdaus bersama orang tersebut. Akan tetapi dalam pengakuan iman kita disebutkan Yesus turun ke kerajaan maut. Jadi sebenarnya kemana saat 3 hari Yesus meninggal itu? Ya, Bu, pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan yang sangat sering diungkapkan ya oleh banyak orang. Termasuk juga ada orang yang bertanya, masa kecil Yesus tuh kayak apa? Ya, Yesus waktu kecil ada di mana? Lalu kemudian ada teori yang mengatakan, oh Yesus waktu kecil ada di India. Ya, lalu kemudian muncul teori-teori itu. Nah, ketika ada dalam 3 hari itu Yesus ada di mana? Ya. Sekali lagi, Alkitab tidak menjelaskan secara rinci kemananya Yesus, gitu ya. Ya Yesus bebas-bebas saja, wong dia adalah Allah, gitu ya. Mau kemana aja juga boleh-boleh aja, wong dia Allah. Pemilik segala sesuatu, gitu ya. Mau ke kerajaan maut, mau kemana, ya dia Allah. Jadi, mari ketika kita tadi ya, membaca Alkitab, itu mari kita mencoba memahaminya lebih daripada sekedar, Alkitab itu bukan buku biografi, Alkitab itu juga bukan dictionary yang kalau kita tanya sesuatu ketemu gitu ya, bukan konkordansi yang langsung ketemu. Saya pakai konkordansi aja salah tadi ayatnya, gitu ya. Jadi Alkitab kita mari kita baca dalam frame seperti itu. Mungkin saya nggak bisa menjawab nih Bu, kemana nih 3 harinya Yesus, ya, karena memang tidak disampaikan juga di dalam Alkitab kemana 3 harinya, tapi Yesus turun dalam kerajaan maut, ya. Ya, itu diakui oleh gereja-gereja sampai sekarang. Karena itu disuratkan dan diungkapkan dalam pengakuan iman rasuli. Salah satu pengakuan iman dari 3 pengakuan iman oikumenis, artinya 3 pengakuan iman yang diterima oleh gereja-gereja dari denominasi manapun yang mengakui seperti itu. Begitu ya Bu Kellen. Bapak Kellen. Oh, maaf Bapak Kellen. Iya. Udah. Ya, berikutnya dari Ibu Lampiurma, dari seorang penatua GKI Wahid Hasim juga. Ini banyak sekali penatua yang datang pada hari ini. Terima kasih ya para penatua GKI Wahid Hasim. Bagaimana pendapat Pak Im terkait kematian dikubur atau dikremasi? Kaitannya itu dari tanah kembali ke tanah. Ya, dari tanah kembali kepada tanah, debu kembali menjadi debu. Jadi ada kalimat yang utuh, ya. Kata tanah itu ditulis dengan kata Adam, Adamah. Adam itu dari kata Adamah. Adamah itu artinya tanah. Jadi semuanya akan kembali ke tanah, semuanya akan kembali menjadi debu. Lalu bagaimana kalau kita mati, mau dikremasi atau mau dikubur, ya? Tadi saya baru cerita sama-sama dengan sama 2 keluarga anggota jemaat, kebetulan kami sama-sama, dan dia menceritakan bagaimana dia habis mengangkat kubur dari orang tuanya karena mau dipindahkan. Semuanya hancur, katanya sudah nggak ada lagi yang bisa dipindahkan.
Jadi mau dikremasi, mau dikuburkan, pada akhirnya akan hancur. Ya, semuanya akan rusak. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita tidak berangkat dari situ. Karena nanti kalau dari situ ada orang yang bilang, nggak usah dicabut giginya. Nanti kalau dicabut giginya pada waktu kebangkitan nggak ada giginya satu. Ya, nggak usah nggak usah operasi. Nanti kalau operasi jadi badan kita nggak utuh lagi. Saya kira nggak begitu ya. Kita Tuhan juga bekerja lewat para medis, Tuhan juga bekerja lewat dokter, Tuhan bekerja lewat ilmu pengetahuan, dan mari kita memahami Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang serba mampu melakukan banyak hal, yang menurut ukuran dan pikiran kita tidak bisa dipahami, tetapi Tuhan menyatakan itu. Jadi mau dikremasi, mau dikubur, semuanya sama, dari tanah kembali ke tanah, debu kembali menjadi debu, dan roh kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Demikian. Ya, demikian ya, Ibu Tiur. Nah, penanya berikutnya adalah dari Pak Nur Hadi. Mohon maaf, ini tidak terbaca dari GKI mana atau dari mana asalnya. Apa hakikat Allah menolong manusia dengan mengambil jalan sengsara dan bukan jalan yang damai dan mulia, Pak Im? Ya Pak Nur, ada banyak sekali pertanyaan seputar Tuhan, seputar Allah ya. Jadi ini ceritanya Martin Luther lagi mengajar kelas katekisasi. Ketika Martin Luther mengajar kelas katekisasi, lalu peserta katekisan itu bertanya kepada Luther begini, Pak Luther, sebelum dunia dan segala isinya ini dijadikan, Allah sudah ada atau belum? Lalu Luther mengatakan Allah sudah ada. Lalu peserta katekisan itu bertanya lagi, kalau Allah sudah ada, siapa yang mengakui dia Allah? Dan kalau Allah sudah ada sementara dunia dan segala isinya ini belum ada, lalu apa kerja Allah? Martin Luther mengatakan Allah sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Apa kerja Allah? Allah membuat cambuk yang sangat besar, kata Luther. Lalu peserta katekisan itu bertanya, untuk apa cambuk yang besar yang diciptakan Allah? Luther mengatakan cambuk itu untuk mencambuk orang yang bertanya seperti kamu. Saya nggak mau mencambuk ya, tetapi ini apa yang Luther sampaikan mau mengatakan bahwa ada banyak hal yang mungkin kita tidak bisa pahami tentang Allah, tapi nggak apa-apa. Tidak bisa memahami bukan berarti kita tidak bisa menikmati anugerahnya. Sama seperti sekarang, saya juga tidak memahami bagaimana cara kerja Zoom meeting ini, sampai saya bisa berhadapan-hadapan dengan Bapak Ibu saat ini. Tapi toh itu tidak menjadi halangan untuk saya bisa menikmati Zoom meeting ini. Jadi demikian Bapak Ibu ya. Ada jalan yang diambil Allah, jalan penderitaan. Ya, jalan penderitaan adalah jalan yang diambil Allah. Apakah Allah bisa menyelamatkan dunia ini tanpa penderitaan? Saya yakin bisa. Ada seorang teolog besar bernama Calvert, dia bapak teologi abad 20. Calvert mengatakan, manusia selalu mau, tetapi belum tentu mampu. Allah selalu mampu, tetapi belum tentu mau. Benar banget. Allah mampu menyelamatkan dunia ini tanpa melibatkan manusia dalam karyanya. Juga Yesus Kristus. Tetapi Allah tidak mau melakukannya. Selain melibatkan manusia dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia ini. Begitu. Ya, ini saya ingatkan lagi, masih ada 30 menit bagi yang mau bertanya, atau mungkin gara-gara jawaban-jawabannya Pak Im malah ada terpantik mau nanya hal-hal yang lain, ya silakan aja. Jadi ini berikutnya dari Ibu Deborah. Ibu Deborah mau nanya, sudah menerima keselamatan, tapi belum dibaptis keburu meninggal. Apa ia bersama Bapa di surga? Demikian pertanyaannya Pak Im. Terima kasih Bu Deb. Jadi kita harus menyelaraskan antara ritus dan spiritus. Ya, baptis itu ritus. Tapi ritus itu harus diwarnai oleh spiritus, spirit kita. Jadi harus ada keselarasan antara ritus dan spiritus itu. Ya. Orang yang menerima Yesus dalam penyalibannya belum dibaptis. Tapi dia diselamatkan. Itu spiritusnya. Nah, tapi jangan kemudian kita ngomong, ya udahlah kalau gitu saya nggak usah dibaptis. Yang penting saya percaya, ya boleh-boleh saja. Tetapi baptis juga merupakan deklarasi kita
Kan itu dalam gereja itu ya, tadi sekali lagi saya ingetin ada ritus dan ada spiritus. Dua bagian itu mesti berjalan bersama-sama. Dan baptis merupakan sikap kita menerima keselamatan, mengungkapkan itu secara terbuka dan menjadi bagiannya. Tapi kalau ada orang yang belum sempat menerima baptisan karena satu dan lain hal, lalu kemudian meninggal, ya Tuhan punya keadilan di dalamnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, penuh rahmat, yang berbeda dengan kita, saya kira. Gitu ya, Bu Deb? Ya, semoga bisa menjawab ya, Ibu Deborah. Dan berikutnya adalah dari Ibu Lia dari GKI Bogor. Aku nggak tahu ini Bogor Barukah atau GKI Pengadilan Bogorkah. Ini pertanyaannya, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dari mana penulis Injil mengetahui? Sementara dalam surat Kisah Rasul tidak menginformasikan hal Petrus tersebut. Sebetulnya peristiwa penyangkalan Petrus itu kan sudah diungkapkan oleh Yesus. Ya. Petrus itu orang yang sangat antusias. Ya, Petrus itu orang yang sangat bersemangat. Petrus juga orang yang meledak-ledak. Ya. Petrus juga orang yang menunjukkan komitmennya. Dari awal sebenarnya Yesus sudah tahu bahwa para muridnya akan meninggalkan dia. Berkali-kali itu Yesus ngomong. Para muridnya akan meninggalkan dia. Dan Petrus mengatakan, sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku tidak. Gitu ya. Dan saat itulah Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkali aku. Jadi kalau ditanya dari mana, Yesus sendiri udah ngomong bahwa sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkali aku. Ya, lalu kemudian ternyata betul Petrus menyangkali Yesus. Kemarin di GKI Kebonjati ada pertanyaan begini, kenapa ya Yesus nggak bisa menahan? Kan Yesus punya kuasa. Lalu ada yang tanya, saya katakan antara Yudas dengan Petrus punya kesejajaran yang membedakan. Petrus bertobat dan jadilah dia bapak gereja, sehingga di peristiwa Pentakosta dia berkhotbah. Dia satu-satunya pembicara yang berkhotbah di peristiwa Pentakosta dan 3.000 orang bertobat. Tapi Yudas kemudian mati, bunuh diri. Lalu ada yang bertanya, kenapa ya Tuhan nggak menunjukkan kuasanya, misalnya jangan bikin Yudas jadi mati deh. Buatlah Yudas bertobat. Menurut saya bertobat itu bukan tugas Tuhan. Bertobat itu tugas kita. Ya, jadi pertobatan itu lahir dari kita. Bukan Tuhan yang menginisiasi, tapi kita yang menyesali dan kemudian kita bertobat. Jadi kurang lebih begitu. Siapa tadi, Bu? Belum dibuka. Tina belum dibuka mic-nya. Ibu Lia dari GKI Ya, Pengadilan. Bu Lia, kurang lebih begitu. Yesus sendiri udah ngomong soal itu. Ya. Oke, berikutnya dari Ibu Lili Hitanaya dari GKI Wahid Hasim. Ini mantan penatua, Pak Im. Ibu Lili mau nanya, tadi dikatakan yang sudah meninggal sudah bersama Yesus. Tapi di dalam pengakuan iman disebutkan Yesus akan menghakimi yang hidup dan yang mati. Jadi kita masuk surga apa neraka dulu, baru dihakimi. Ya, kalau kita membuka Alkitab kita, Bapak Ibu, ada banyak sekali ayat yang sebetulnya bisa saling memperkaya. GKI seringkali dianggap sebagai gereja yang tidak alkitabiah. Saya protes. Pendeta GKI dianggap sebagai pendeta yang tidak alkitabiah. Saya protes. Yang betul adalah kami bukan pendeta yang ayatiah. Bukan gereja yang ayatiah. Ayatiah itu artinya ngambil satu ayat, lalu ini dipakai. Nanti di bulan depan saya diminta untuk membahas soal persepuluhan. Itu biasanya ngambil dari satu ayat aja tuh, ya, soal persepuluhan. Padahal persepuluhan banyak banget. Kita bukan gereja yang begitu. Kita gereja yang alkitabiah. Di dalam Alkitab ada begitu banyak cerita, ada begitu banyak kisah yang saling melengkapi sebetulnya. Nggak usah terlalu jauh. Bapak Ibu baca kitab Kejadian soal penciptaan, Kejadian 1, Kejadian 2, kadang-kadang kita lihat kok berbeda ya peristiwa penciptaannya.
Apakah ada yang salah dari dua kisah itu? Kalau ada yang salah, kenapa dua-duanya masuk dalam kanon Alkitab? Lalu terkait dengan tadi, ayat-ayat tadi, apakah ada yang salah? Enggak. Di bagian lain, firman Tuhan mengatakan bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Loh, katanya yang penting percaya selamat. Kok ini ada ayat ini? Itu artinya sebetulnya Alkitab kita mau mengajarkan kepada kita bagaimana menjalani kehidupan dengan utuh. Percaya penuh bahwa Yesus itu Tuhan, tapi hidup pantas. Karena kita percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi ini bukan sesuatu yang bertentangan, tetapi sesuatu yang membuat hidup kita menjadi utuh, menjadi lengkap, bahwa kita selamat bersama-sama dengan Yesus dalam kehidupan ke depan, tetapi kita juga pantas menjalani kehidupan sekarang, menjadi bagian dari kesaksian hidup kita tentang Yesus yang hidup yang kita imani. Begitu ya, Bapak Ibu? Ya, begitu Bapak Ibu, pertanyaan di list panitia udah habis, atau mungkin ada yang mau bertanya melalui raise hand, sekarang boleh dibuka. Raise hand, atau mungkin Bapak Ibu sudah ini ya, sudah tercerahkan dengan penjelasannya Pak Im, bahkan raise hand pun tidak ada yang bertanya, udah pinter semua ini ya. Masih ditunggu atau siapa yang masih mau bertanya? Kami karena masih ada waktunya, atau mau buru-buru diumumin quiz time aja? Ya, ada lagi kah yang bertanya? Oke, dari Wela lagi. Bagaimana dengan api penyucian, Pak Im? Apa ya maksudnya ya? Ini coba sedikit aja dijelasin. Wela bisa langsung bicara aja, dibuka audionya untuk langsung bertanya. Nanti berikutnya ada Pak Salundik ya, setelah Wela. Silakan Wela, langsung aja. Maksudnya apa? Iya, selamat malam. Maksudnya, apakah api penyucian itu ada di Alkitab? Gitu loh. Karena setahu saya itu hasil konvensi. Terima kasih. Iya, hasil konfesi beda dengan hasil kanonisasi. Hasil konfesi, kita juga menghasilkan banyak konfesi. GKI juga menghasilkan setiap kali persidangan majelis sinode ada konfesi-konfesi baru, ya kesepakatan gerejawi baru. Tetapi bukan berarti itu setara dengan Alkitab. Itu yang pertama. Tetapi soal api penyucian, saya mesti cari juga nih siapa Bu Wela, supaya saya nggak asal jawab. Saya coba cari juga di dalam ayat Alkitab di bagian mana kita mau ngomong itu, atau di sini ada rekan Kris yang bisa bantu juga nyari-nyari, kan lebih mudah, lebih fresh daripada saya, lebih cepat nih ngapalnya, ya lebih cepat membukanya. Nanti kita cari-cari sebentar ya Bu ya, supaya saya nggak asal jawab. Silakan yang lain dulu. Belum dibuka, Tina. Ya, Pak Im mau cari, atau ini ada pertanyaan raise hand ini dari Pak Salundik lagi? Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Pendeta Im. Ya. Ya, saya sering mendengarkan tidak ada penyalipan kedua, artinya jangan kita menyalipi Yesus lagi. Artinya bagaimana dengan orang yang keluar masuk, pindah agama, masuk lagi, pindah keluar. Itu masih gimana Pak Im? Terima kasih. Ya, memang bagaimana dengan orang yang keluar masuk, pindah agama, pindah keyakinan, hari ini terima Yesus, lalu kemudian ke depan, lalu berubah. Bagaimana ya, gitu ya? Apakah orang itu kemudian diselamatkan atau tidak? Pak Salundik, saya juga minta maaf untuk bagian ini juga saya nggak tahu bagaimana. Saya kira Tuhan selalu punya keadilan, Tuhan selalu punya kasih,
Tetapi marilah kita yang sudah on the track ini jangan kemana-mana, biar kita tetap dalam tracking kita, dan kita menjalani kehidupan sebaik kita mampu menjalaninya, sehingga kehadiran kita boleh sungguh menjadi berkat, tetapi juga memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang yang pindah sana, pindah sini, atau ada orang yang mungkin nggak pindah agama, tapi juga suam kuku, itu sudah ada ayatnya, jangan kamu jadi orang yang suam kuku gitu ya. Tetaplah bersemangat, tetaplah melakukan apa yang seharusnya. Gitu ya Pak Salendik ya. Saya masih belum menemukan ayat soal api penyucian. Mungkin rekan Chris bisa bantu juga sambil nyari-nyari. Udah buka mic tuh. Iya. Mungkin saya boleh sedikit masuk. Jadi memang api penyucian itu satu ajaran yang khas di Katolik ya gitu. Jadi bukan satu ajaran yang memang dipahami oleh orang-orang Kristen ya Kristen Protestan lah gitu ya di luar Katolik gitu. Jadi rasanya memang di Alkitab nggak ada gitu ya. Jadi kalau dicari pun memang nggak ada. Jadi itu berangkat dari dari keyakinan orang Katolik gitu bahwa Allah itu kan adil gitu. Masa sih ia tega untuk membiarkan orang-orang itu masuk ke neraka lah istilah. Jadi oleh karena itu dengan dasar itulah kemudian ada pemaknaan tentang api penyucian, sebuah tempat di mana orang-orang yang sangat berdosa dosa itu kemudian akan sedikit demi sedikit disucikan gitu sehingga layak masuk surga. Itu kenapa juga misalnya kayak di orang Katolik ada doa misa arwah gitu, karena membantu mendoakan orang-orang yang ada di purgatorium, api penyucian itu biar cepat masuk surga gitu. Nah, kita di Kristen gitu ya, setidaknya di GKI sih tidak percayakan hal itu gitu. Itu mungkin yang saya tambah. Mungkin kalau Pak Ibu. Saya menemukan 3 ayat ini. Oh ya, oke, di Yeskiel 43 ayat 23. Ini soal upacara penyucian, ya, tetapi ini memang dalam kaitan dosa. Dan ini adalah bagian dari tradisi keagamaan, ya. Jadi pada waktu itu kan imam-imam, nabi-nabi itu selalu punya kewenangan untuk melakukan penyucian. Jadi misalnya ada orang yang sakit sakit kusta, dan orang yang sakit kusta itu ketika menyandarkan badannya ke rumah seseorang, maka seluruh rumah itu menjadi najis. Nah, disitulah dilakukan penyucian, gitu ya, dengan kebiasaan yang ada di sana. Kemudian dalam Yohanes 3 ayat 25 itu perikopnya berbicara soal kesaksian Yohanes tentang Yesus, ya. Nah, ini soal baptisan, juga soal baptisan. Jadi tadi masih terkait dengan ritus. Lalu di Ibrani 1 ini juga terkait dengan bagaimana Allah menyatakan kehendaknya pada waktu yang lalu, pada waktu zaman nabi-nabi. Ini juga masih terkait dengan ritus gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih juga untuk tadi rekan Chris yang melengkapi, mungkin itu menjadi bagian yang terus terbawa. Tapi ini menjadi menarik sih sebetulnya kalau kita mau ngomongin lebih serius gitu, lebih banyak gitu ya, karena kan nggak lepas dari ritus juga sebetulnya. Kehidupan bergereja. Itu dulu ya, Tina. Iya, oke, Ibu Wela, semoga dapat terpuaskan ya jawaban dari Pak Im maupun juga dari Kak Christian. Ini ada satu sebenarnya pernyataan ya dari Pak Martinus Kusman, itu 1 Petrus 4 ayat 6, mungkin terkait dari pertanyaan sebelumnya. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Begitu ya Pak Im ya. Ini kurang lebih pernyataan sih ya. Terima kasih, ini kita selalu bisa saling melengkapi dalam kesempatan seperti ini ya. Thank you. Ya, oke. Dari Pak Salundik sudah, dari Wela sudah. Apakah ada lagi yang mau raise hand bertanya langsung? Saya berikan kesempatan
Sekali lagi, kalau tidak ada kita masuk di dalam kesimpulan. Oh, ada satu ya? Ada satu lagi ya? Oh, Mungkin enggak deh. mungkin bukan nanya Pak Im, ini mau tadi kan Pak Im sempat angkat di awal ada yang ayat Alkitab tentang peraturan Sabat yang sangat keras gitu, yang Pak Im mungkin tadi salah catat. Itu kalau saya tidak keliru, saya coba cari itu bilangan 15 bukan Pak, bukan bilangan 13. Jadi maksudnya sekalian ya, bilangan 15 32 sampai 36 itu ya. Terima kasih, Kak Kris. Oke. Terima kasih. Bilangan 15. Nanti dibetulin di materi saya. Oke. Ya, oke. Lalu masih adakah lagi yang mau bertanya melalui raise hand? Boleh langsung aja ke Pak Im. Shirley, itu angkat tangan Penatua Shirley. Penatua Shirley, silahkan. Iya, panitia boleh nanya ya Pak Im. Boleh. Saya mau bertanya, kalau kita keturunan Chinese kan kadang masih suka orang tua ada adat istiadat ya Pak, setelah ada saudara atau kerabat yang meninggal gitu. Jadi kadang-kadang orang tua berbicara, itu semalam dimimpiin katanya butuh uang, jadi kita bakarin uang gitu. Kami sebagai anak-anak atau kerabat, bagaimana menyikapi hal tersebut menurut Pak Im, dan apakah kita berdosa kalau kita ikut melakukannya juga gitu, walaupun tidak sembahyang atau apa ya Pak? Mohon pencerahannya untuk adat istiadat ini. Terima kasih ya Pak. Ya, makasih Bu Shirley. Jadi antara agama dengan adat istiadat itu selalu bertindih tepat sebetulnya. Reinhold Niebuhr dalam bukunya itu ngomongin soal budaya dan soal agama, itu ya selalu bertindih tepat. Dan banyak kali orang menghubungkan begitu saja antara budaya dengan agama. Sekarang yang lagi viral itu Rara, ya, kisah Mandalika itu jadi viral ketika di suasana hujan lalu tiba-tiba Rara muncul dan kemudian ya seperti yang kita dengar gitu ya. Dan kemudian satu orang pendeta mengomentari begitu rupa bahwa ini kuasa iblis yang dipakai. Nah, menurut saya bukan begitu ya. Yesus juga pakai budaya loh. Yesus pakai budaya. Yesus pakai budaya apa? Budaya Yahudi Yesus pakai. Pakaian dia pakaian Yahudi. Ya. Perumpamaan dia perumpamaan yang sangat lazim di masyarakat orang-orang Yahudi, ya. Ketika Yesus berbicara juga tidak lepas dari budayanya. Jadi menurut saya budaya bisa dipakai untuk bagian itu. Kita ingat di Indonesia dulu juga ada Kiai Sadra, ya, yang pakai keris gitu ya. Lalu kemudian diberi tambahan ini bukan keris lagi tapi ini Kristus gitu. Lalu teman-teman GKP memakai budaya Nadran untuk masyarakat nelayan di daerah pesisir itu. Ya, dipakailah budaya. Dan jangan dikira orang Kristen juga nggak memakai budaya. Peristiwa Natal itu apa? Itu kan Saturnalia. Peristiwa Saturnalia, Sol Invictus menjadi Sol Justitiae, di mana orang pada waktu itu memperingati munculnya matahari dengan menghiasi pohon-pohon padam. Semula di luar rumah, tapi kemudian bagus dibawa ke dalam rumah. Itu budaya. Santa Claus, itu budaya. Bahkan itu sangat itu kan dari produk tertentu, makanya warnanya merah putih itu kan. Itu diambil budaya. Paskah. Kenapa ada telur Paskah? Kenapa ada kartu Natal? Sekarang udah nggak pakai karena udah ada WhatsApp. Gitu. Kenapa? Itu budaya semua. Jadi menurut saya sih wajar-wajar saja kalau memakai budaya. Tetapi kata Rasul Paulus,
Kalau itu membuat orang lain tersandung, lebih baik kita tidak melakukan. Jadi pertimbangannya itu, ya. Kalau saya misalnya ya, karena apa yang saya lakukan kemudian bikin orang jadi tersandung, ya lebih baik jangan, dan pastinya pasti tersandung sih. Nah, sejauh bagaimana kita bisa menjelaskan itu dengan baik, tapi kita tidak pernah anti terhadap budaya. Ya. Itu bagian dari budaya. Bahasa yang kita pakai ini budaya. Yang kita pakai itu kan budaya gitu ya. Semua alat musik kita di gereja itu juga buah dari budaya. Cuma orang kadang-kadang memisahkan atau membenturkan begitu saja dengan keras gitu ya. Sampai-sampai kemudian jadi heboh benar itu soal Rara di Mandalika. Padahal itu kan apa namanya IO yang luar biasa itu, mengorganize sebuah peristiwa seperti itu. Kurang lebih begitu ya Bu Shirley. Ya. Oke, semoga tercerahkan ya. Ini ada Iya, ini. Komentar ya dari. Saya kira dari Bung Yudi menguatkan saja ini ya. Iya, ini Ibu Yudi. Pak Ibu Yudi, Bu Yudi. Iya, untuk menguatkan ya dari 1 Korintus 10 ayat 31 dan Ya. 32. Ya. Terima kasih. Berikutnya masih adakah yang mau bertanya via raise hand? Ya, sepertinya semua sudah terpuaskan dan sudah dijawab semua, pertanyaannya juga tidak ada yang terlewat, waktunya cukup banyak, luar biasa, pesertanya juga banyak. Ya, kalau begitu boleh saya ambil kesimpulan pada sore hari ini ya mengenai seputar kematian Kristus. Apa yang terjadi setelah kita mati? Kalau menurut Pak Im, cara mati itu bukan ukuran untuk menentukan iman seseorang. Jadi pandanglah kematian sebagai awal dari kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan. Karena setiap kita akan mengenakan tubuh yang baru dan kehidupan setelah kematian hanya dapat kita alami ketika kita tetap beriman kepada Kristus. Terima kasih Pak Im atas pemaparannya, luar biasa. Ayo mari kita berikan reaksi kita. Nah, ya. Oke, ya. Berikutnya adalah pengumuman 2 penanya terbaik dulu ya, sebelum pertanyaan dari Pak Im dan pertanyaan dari moderator. Tentu nanti akan ada syarat-syaratnya ya. Nah, pertanyaan terbaik itu ada dari Ibu Deborah. Mohon maaf, Bu Deborah boleh buka. Ya, Bu, boleh buka kameranya, Bu. Ibu Deborah dari mana? Hah? Oke, Bu Deborah raise hand ya. Mari Bu Deborah, apakah sudah bisa? Oh ya, kayak belum bisa buka video. Belum bisa, oke. Nah. Selamat Ibu Deborah, nanti akan dihubungi oleh panitia, oleh Kak Nelly. Ini ada dari Pak Martinus Kusman juga raise hand, apa mau bertanya atau bagaimana nih Pak? Sebelum saya mengumumkan penanya terbaik berikutnya. Atau kepencet? Oh, dadah. Tepuk tangan, maaf. Oh, tepuk tangan. Ya. Oke. Ya, maaf, jadi selamat kepada Ibu Deborah. Nanti akan dihubungi ya melalui chatroom oleh panitia. Anda memenangkan 100.000 uang digital. Nanti akan dihubungi oleh panitia, akan diberikan kemana uang digitalnya, atau mau ke OVO, ke GoPay atau apapun itu ya. Dan berikutnya satu pemenang terbaik berikutnya adalah Ibu Lili Hitanaya dari GKI Wahid Hasim. Halo Bu Lili, terima kasih. Ini pertanyaannya dianggap salah satu yang terbaik oleh panitia.
silahkan Ibu Lili nanti dihubungi oleh Kak Nelly ya. Ini uang 100.000 berbentuk uang digital itu mau dikirim kemana? Ya, berikutnya siap-siap karena kita akan mendengarkan satu pertanyaan dari Pak Im. Siapkan jarinya ada di keyboard karena siapa yang cepat dan siapa yang tepat dia akan memenangkannya. Tetapi persyaratannya begini, karena 12 Maret kemarin ada webinar juga, yang sudah menang nggak boleh. Jadi untuk yang dari GKI Ngagel itu Kak Kristina, Ibu Wela, Pak Kellen, mohon maaf banget nih ya, nggak bisa ikut supaya pemerataan semuanya bisa mendapat bagiannya ya. Jadi ditahan-tahan dulu itu jarinya ya, karena kalau ngetik paling cepat pun percuma, nggak dapat lagi gitu. Silakan Pak Im. Baik. Pertanyaannya ada di materi tadi. Siapa nama teolog Jepang yang tadi saya sebut namanya? Ayo, siapa? Itu Ayo. Salundik udah angkat tangan tuh. Salundik tanda angkat tangan. Diketik Pak. Oh. Diketik Pak. Kazuo Kitamoni, betul? Pak Im, yang kasih pertanyaan. Yang betul Kazuo Kitamori sebetulnya. Sorry udah nyebut. Pak, ntar dulu Pak. Aduh, Oke. Kazuo Katomori. Oh, salah. Katomori. Katomori. Bukan. Salah. Tadi Pak Im udah sebut. Ya, sudah sih. sebut. Kayaknya Nah, Pak Im pertanyaan sudah yang sebut lain jadi dulu. nggak boleh ya. Ini di ini ya, di skip ya. Oke. Ayo di drop ya. Oke. Pertanyaannya lagi Pak Im. Oke. Siapa nama uskup dari Canterbury? Nah, lo. Ayo. Anselmus. Betul? Pak Im? Betul. Anselmus, oke, selamat kepada Marlin. Oke, Wela nggak dapat, adiknya dapat. Oke, baiklah. Ini satu keluarga ini, mah. Ya, terima kasih. Selamat untuk Marlin, nanti dihubungi oleh Kak Nelly ya. Anda mendapatkan 100.000 dari panitia berbentuk uang digital. Luar biasa sekali ini ya. Pertanyaan berikutnya adalah dari moderator. Gampang aja. Pak Im ini sekarang pendeta dari jemaat mana? Tuliskan lengkap, nggak disingkat, dan dari Jakarta mana? Ayo. 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 Belum. GKI Gunung Sahari, Jakarta mana? Ayo. Yang lengkap. Oke, aduh, ini Sekum yang menang. Ya, stop. Iya, GKI Gunung Sari, Jakarta Pusat. Benar ya Pak Im ya? Betul. Oke, Maksudnya tempatnya, lokasinya atau klasisnya? No, dari GKI Gunung Sari, Jakarta Pusat. Benar ya? Gunung Sari kan adanya di Jakarta Pusat ya Pak Im ya? Ya, betul. Iya, itu yang benar siapa nih? Ntar dulu, dilihat dulu. Siapa ya? Iya, di atas sudah ada. Iya, Dari Sekum kita. bukan. Dari Ibu Mirna dari GKI Kayu Putih ini. Selamat Ibu Mirna. Aduh, mohon maaf ya Bu Sekum, keduluan nih dari GKI Kayu Putih ya. GKI Gunung Sari, Jakarta Pusat. Betul sekali ya Pak Im ya, benar ya? Ya. Ibu Mirna sampai. Ya, ini. Mirna sampai payung. Terima kasih. Ya, ini. Terima kasih sekali. Wah, jadi adil nih ya, yang menang dari GKI Wahid Hasim dan dari Pak GKI Kayu Putih. GKI tamu ya, selamat. Jadi sudah ketemu 4 pemenang. Jadi ada Ibu Deborah, ada Ibu Lili Hitanaya, ada Ibu Mirna, dan dari Marlin. Ini perempuan semua, lakinya kemana aja sih? Yang cekatan ternyata yang perempuan. Iya. Ya, oke. Ya, kalau begitu mari kita buka kameranya semua. Kita akan berfoto bersama sebelum kita menutup acara ini. Yuk, yang bagian foto Kak Christian atau Alicia?
Bisa minta tolong Alicia? Alicia, oke. Dibuka semuanya. Oke, ini ada 3 halaman ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak tahu yang di mana. Jadi tolong siap-siap. Oke. Oke ya. 1, 2, 3. Bentar. Lagi. 1, 2, 3. Oke. 1 halaman lagi. Baik. 1, 2, 3. Oke, makasih Bapak Ibu. Ya, makasih. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu. Jangan kemana-mana dulu. Kita akan doa penutup yang akan dibawakan oleh pendeta pendamping Panitia Paskah, Pendeta Christian Albert Budiman. Silakan Kak Kris. Baik, terima kasih Kak Tina. Baik, rekan-rekan sekali lagi terima kasih atas kebersamaan, atas diskusi, atas materi juga yang tadi disampaikan oleh Pendeta Im sebagai narasumber kita pada saat ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa untuk menutup webinar kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini, sehingga kami bisa bersama-sama sedikit mengenal lebih dalam mengenai kematian, mengenai Engkau, seputar penderitaan, seputar kebangkitan yang nanti kami imani juga akan kami alami sebagai manusia. Ya Bapak, berkatilah sehingga kiranya materi yang disampaikan ini tidak hanya menjadi satu pengetahuan bagi kami, tapi juga menjadi dasar yang menguatkan kami ketika kami merasa lemah, ketika kami merasa kebingungan, ketika kami berada di dalam kondisi yang sakit. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami, dan kami juga memiliki pengharapan yang tidak terperi di dalam kasih. Ya Bapak, kami serahkan juga istirahat malam kami, setelah kami juga akan berpisah satu dengan yang lainnya. Berkatilah kami sehingga pada esok hari kami juga dapat mengikuti kebaktian dimanapun kami berada, entah onsite, entah online, dan kiranya juga Engkau memberkati kami sehingga kami dapat sungguh-sungguh menerima firman Tuhan yang nanti akan disampaikan pada esok hari, membantu kami juga menjadi orang-orang Kristen yang lebih baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, kami serahkan segala doa, segala pergumulan, segala pengharapan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, terima kasih atas kasih. kita. Terima kasih Pak Im. Jangan lupa ya, jemaat dan simpatisan GKI Wahid Hasim, kita akan ada Minggu Palma, ada Kamis Hening, ada Jumat Agung, ada Sabtu Sunyi, kita ada ibadah Jalan Salib. Kayak apa? Nah, ini baru pertama ya di Wahid Hasim ya, setelah sekian tahun tidak ada Jalan Salib dan ada Paskah. Jadi ikuti terus informasinya melalui media sosial GKI dan Warta GKI Wahid Hasim. Sampai jumpa Bapak Ibu dalam acara webinar berikutnya. Salam sehat, jaga kesehatan Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat Terima kasih. kasih. Selamat malam. Terima kasih, Wahab. Malam. Malam.